Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengantar ya materi dari Civic Education. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang mengetahui apakah itu Civic Education? Nah, sebenarnya nama lain dari Civic Education itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau di sekolah dulu kita pernah belajar namanya itu PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Cuman di sini kita memakai bahasa Latin ya, ataupun memakai bahasa Inggrisnya yaitu Civic Education. Yang mana materi mata kuliah ini sama dengan yang telah kita pelajari waktu SMA. Hanya saja di sini ada pembahasan-pembahasan yang sedikit lebih mendalam. Baik, nah kita masuk ke pengertian dari Civic Education. Di sini bisa sama-sama kita baca. Tunggu. Bisa sama-sama kita baca di sini. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin itu disebut dengan civic ya. Selanjutnya civic dalam bahasa Inggris ini, maka artinya adalah civic education adalah ilmu kewarganegaraan. Nah, ini menurut pengertian para ahli, bisa dibaca, bukunya sudah saya share ya, dan ini menjadi buku pegangan dalam bentuk PDF ya, silakan dibaca. Nah, di sini dijelaskan artinya apa? Dari definisi tersebut makin mempertegas pengertian pendidikan kewarganegaraan karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, pendidikan di luar sekolah. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani atau civil society yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Nah, jadi ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Banyak poin-poin penting di sini yang akan kita bahas, yaitu kedepannya ada masalah kebangsaan. Nah, bangsa itu kan berarti persatuan dari bangsa-bangsa itu menjadilah sebuah negara namanya Indonesia. Jadi ada bangsa itu disebut dengan suku ya, suku A, suku B, suku C. Maka menjadilah suatu kesatuan yaitu negara Indonesia. Terus di sini poin kedua ada kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara. Ya, apa sih hubungan kewarganegaraan itu dengan negara? Nah, ada sistem yaitu demokrasi, hak asasi manusia ini ya. Ada hak asasi manusia yang belakangan ini heboh ya. Terus ada masyarakat madani. Ya, apa sih ini masyarakat madani? Ya, sebelumnya mungkin ini telah kita bahas ya waktu SMA dulu, tapi sudah lupa. Ya, terus di sini menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan humanis. Artinya di sini berdasarkan demokrasi dan kemanusiaan. Nah, ini ya perkembangan sistem pendidikan kewarganegaraan persekolahan. Jadi di sekolah dulu pada tahun ini nih, jelas nih tahun 1957 nama mata pelajarannya adalah kewarganegaraan. Kemudian berubah menjadi civics 1961. Terus berubah lagi 68 menjadi pendidikan kewarganegaraan. Terus ganti lagi tahun 1975 menjadi pendidikan moral Pancasila ya. Ini orang-orang tua kita dulu belajarnya dia itu pendidikan moral Pancasila. Terus berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, saya masih merasakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus uji coba kurikulum 2004 yaitu berubah mata pelajaran menjadi kewarganegaraan saja, dan terakhir mengalami perubahan lagi di tahun 2006 yaitu menjadi pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi mata pelajaran ini tujuannya agar peserta didik mampu berpikir kritis, rasional, kreatif menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Ya, di sini ada kata-kata anti korupsi ya. Terus berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Tujuan selanjutnya adalah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Nah, jadi ini keempat poin ini yang perlu diingat adalah tujuan ya, tujuan kita mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan dulu. Nah, oke, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Nah, ini udah diatur dalam Undang-Undang 37 ya. 37 ini tahun 2003 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan ya untuk membentuk para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa cinta akan tanah air ya. Cinta tanah air. Nah, ini penting. Kenapa? Karena semakin modern ya, globalisasi dan westernisasi merajalela, maka kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa. Bung Karno kan pernah berpesan kepada kita, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan ataupun meninggalkan sejarah. Ketika kita telah lupakan jati diri bangsa kita, maka bangsa kita ini lemah dan mudah diperdaya oleh bangsa-bangsa yang lain ataupun oleh negara-negara yang lain yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk sejarahnya bisa nanti kalian baca ya di halaman ini. Di halaman 2 ini, dari sini secara historis artinya ini sejarahnya ya. Nah, ini tentang sejarahnya. Terus lanjut di sini bisa dibaca. Oke. Di halaman 3. Ya. Sampai di sini penjelasannya ada di halaman 5 pada intinya. Nah, jadi tujuan kita belajar ini apa sih ya di sini ya? Untuk memberikan pengetahuan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan khususnya di sini ada 3 poin ya, ada 3 poin, bisa dibaca nanti sendiri. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kejuangan cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dan selanjutnya, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan ya, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa, bangsa, dan negara. Oke, di sini masuk di kompetensinya. Kompetensinya adalah kita mempelajari civic education. Di sini mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Mahasiswa mampu berpartisipasi ya dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik ya. Mahasiswa memiliki pengertian internasional serta mampu menjadi warga negara yang kosmopolit. Mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan HAM dan demokrasi. Selanjutnya di sini mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik ya, atau public policy. Karena kita hidup dengan manusia ini, kita satu dalam sisi sosiologinya, manusia ini adalah makhluk ya yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya kita memerlukan orang lain. Nah, dalam proses berinteraksi dengan orang lain ini kan ada hal-hal ya, ada hal-hal yang bisa menjadi itu bagaimana peraturan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah penjelasan awal materi civic education. Nanti silahkan saja baca bukunya dari halaman 1 sampai 10. Itu dijelaskan secara khusus tentang civic education untuk mahasiswa. Sekian dulu, terima kasih.